Sebut saja namanya Mang Salib. Mang Salib dipaksa mengubur 8 orang, korban keganasan sang jagal PKI. Kisah nyata ini terjadi saat gejolak PKI tahun 65 di Sumatera Utara dan diangkat dari kisah nyata. Mang Salib seorang petani yang saat pemusnahan PKI dipaksa menggali lubang untuk 8 orang korban sang jagal. Lubang itu lalu dikenal dengan kuburan Endas Hulu atau kuburan 8 kepala. Berada di Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Perbaungan, Sumatera Utara. Dalam sisa hidupnya, Mang Salib dihantui trauma. Di telinganya selalu terngiang suara tolong dari orang-orang yang terpaksa dikuburnya. Tak pernah terbayangkan oleh Mang Salib, di malam yang dingin, di saat kota Medan mencekam, karena gejolak politik dan pemusnahan PKI. Mang Salib dibangunkan dari tidurnya, oleh pria bersenjata. Di sepertiga itu dan dinginnya lahan Mang Salib, dipaksa menggali tanah di dekat rumahnya, oleh pria tegap bersenapan, yang ternyata lubang itu untuk lubang 8 korban sang jagal PKI di Sumatera Utara. Cerita Mang Salib ini bermula pada tahun 1965, di mana Indonesia dilanda gejolak politik, dengan puncaknya tragedi gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Di mana para jenderal terbaik diculik dan dieksekusi di lubang buaya. Peristiwa ini berdampak kemana-mana, termasuk tempat tinggal Mang Salib. Di wilayah eks-Kresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli ini, terjadi eksekusi yang menelan banyak korban. Diduga terkait dengan simpatisan PKI, pada tahun 1965 PKI di Sumut memiliki 120.000 anggota, menjadikannya cabang PKI terbesar di luar Jawa. Namun terjadi penumpasan yang berlangsung mencekam, dan pertumpahan darah pun terjadi antar sesama anak bangsa di desa-desa yang ada. Hasil beberapa tempat di pelosok Sumatera Utara, dijadikan sebagai lokasi pembantaian dan penahanan bagi anggota PKI, atau mereka yang diduga sebagai PKI. Salah satu lokasi yang dipilih sebagai tempat eksekusi anggota PKI di Sumatera Utara adalah Sungai Ular, tempat di mana keluarga kecil Mang Salib tinggal. Kata Mang Salib, Sungai Ular, wilayah tempat tinggalnya, memiliki arus yang sangat deras, sehingga dipilih sebagai tempat mengeksekusi para anggota PKI di Sumatera Utara. Orang-orang PKI yang dibantai di Sungai Ular, juga berasal dari beberapa wilayah, yaitu Perbaungan, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, dan Pematang Siantar. Sebab Mang Salib tak pernah mengenali satupun para korban, yang dibawa para pria bersenjata itu. Berdasarkan data sejarah ada sebanyak 10.500 orang, yang dibunuh dan jasadnya dibuang ke Sungai Ular. Dahulu markas komunis di Sumatera Utara salah satunya berada di kabupaten ini. Alasannya adalah karena wilayah desa-desa ini merupakan wilayah perkebunan, mayoritas penduduknya merupakan petani dan buruh. Selain desa tempat Mang Salib tinggal, Desa Melati dan Desa Mikat juga merupakan salah satu basis dari para anggota organisasi masyarakat yang berada di bawah naungan PKI. Tempatnya yang jauh dari keramaian, tidak ada penerangan listrik, dan penuh dengan rawa. Pada tahun 1965 menjadikannya sebagai salah satu tempat eksekusi. Saat itu masyarakat setempat mengenalnya dengan Endas Hulu, yaitu sebuah lubang yang dibuat untuk menanam 8 orang. Tidak ada yang tahu mereka dari mana, tidak ada yang tahu mereka siapa. Bahkan seorang petani asal Pondok Tengah yang menggali lubang kuburan itu pun, tidak mengenal ke-8 orang yang ditanam di sana. Salah satu penggali lubang kuburan tersebut, adalah Mang Salib. Ia sudah 3 tahun meninggal dunia tepatnya Maret tahun 2020 lalu, karena sakit batu ginjal yang dideritanya. Masyarakat sekitar memanggilnya Mang Salib memiliki 6 orang anak. Dan aku anak yang keempat. Mang Salib hidup biasa saja seperti petani desa kebanyakan, kesehariannya bertani dan berternak lembu. Mang Salib pendiam, tidak banyak bicara bahkan kepada anak-anaknya. Meski begitu, beberapa kali Mang Salib bercerita tentang bagaimana ia diperintah untuk menggali lubang yang tak disangkanya akan menjadi kuburan bagi 8 orang. Saat itu di tahun 1965 pukul 4 pagi menjelang subuh, ada yang mengetuk rumah Mang Salib. Ketika Mang Salib membuka pintu, seorang lelaki tak dikenal dengan memegang senapan, berdiri di depannya. Lelaki itu memerintahkan Mang Salib untuk ikut dengannya, ke sebuah lahan yang ada di perbukitan di desa itu. Mang Salib tidak tahu bahwa galiannya diperuntukkan untuk menggali kuburan. Mang Salib tidak sendiri, ia bersama tetangganya Yusuf. Mereka berdua berjalan ke arah perbukitan yang dimaksud. Di sana mereka melihat ada 8 orang laki-laki, dengan tangan diikat dan mata tertutup kain hitam.
Mang Salib dan Yusuf temannya tidak mengenal satu pun dari mereka. Sepertinya kedelapan orang itu bukan dari desa Pondok Tengah atau desa lain yang ada di sekitaran situ. Mang Salib dan Yusuf pun menggali lubang, seperti yang diperintahkan oleh pria-pria yang memegang senapan. Saat menggali, kedelapan laki-laki itu dieksekusi, dan dimasukkan ke dalam lubang yang sudah mereka gali. Mang Salib dan Yusuf pun dipaksa menutup lubang tersebut, seperti memakan buah si malakama. Mang Salib dan Yusuf merasa kasihan dengan kedelapan orang itu, tetapi juga dilanda ketakutan karena ditodong senjata. Jika mereka tidak mau menguburkan kedelapan orang itu, maka nyawa mereka yang akan menjadi taruhan. Saat sedang menutup lubang dengan tanah, Mang Salib mendengar suara minta tolong dari dalamnya lubang. Mang Salib tak berdaya, ia tidak memiliki kekuatan melawan petugas yang membawa senapan. Dengan tangan gemetar ia berusaha menutup lubang tersebut, tanpa menghiraukan suara minta tolong itu. Saat itu Mang Salib baru menikah dan memiliki anak pertamanya, bayi yang berusia beberapa bulan. Suara minta tolong dari dalam lubang, dan ancaman senapan, membuat Mang Salib ketakutan menjalani kerasnya kehidupan. Belum lagi trauma yang dialami Mang Salib, istrinya bercerita, Mang Salib menjadi pendiam setelah kejadian itu, tidak banyak bicara, dan lebih menghindari keramaian. Ada trauma yang menyelimuti almarhum Mang Salib, berpuluh-puluh tahun usai peristiwa G tanggal 30 September itu. Trauma Mang Salib belum hilang. Setahun sebelum Mang Salib meninggal, Mang Salib kerap kali mengunjungi kuburan Das Hulu itu. Salah satu isyarat yang tak pernah aku sadari kala itu. Mungkin dalam hatinya Mang Salib sangat menyesal, dan ingin meminta maaf ketika itu, dan berharap bisa dipertemukan di tempat lain, dan meminta maaf langsung. Isyarat lain, Mang Salib kerap memainkan batu-batu kerikil, berbentuk seperti kuburan di depan rumah. Kini perbukitan itu sudah menjadi perkebunan ubi, dan sepetak tanah ditinggalkan, untuk kuburan Endas Hulu, untuk mengenang kedelapan orang tanpa identitas, yang dikubur di sana, sebagai saksi sejarah kelamnya peristiwa gerakan tanggal 30 September pada tahun 65.